Assalamualaikum keluarga online cerita puisi. Sudah pada nonton film Mr. and Mrs. Ramachari? Film tahun 2014 ini layak dipuji. Oi, yaro nino? Dibintangi Yas yang selalu bikin jatuh hati. Sebelum kita ulas, Mimin colek dulu nih keluarga online seperti Anton Razak di Poso, Rustam di Dompu, Ahmad Sopian di Cianjur, Irmawati TKW di Malaysia, Rida Azmi di Banjarmasin, Revan Vanida di Demak, Barto 55 di Timor Leste, Kristanto di Papua, Dedi Riansyah di Sumbawa, Nunung Aisyah di Kendari, Liza Madiarti di Riau, Abdul di Cikarang, Abani di Bali, dan semuanya dimanapun berada. ಸ್ವಂತ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಅವನು ಇದುವರೆಗೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇವನು ಓದಲ್ಲ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಇವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Namanya Ramachari, nakal sejak kecil. Di sekolah maupun di rumah sering mendapat omelan. Ramachari selalu dibandingkan dengan kakaknya yang pintar, Hari. Hidupnya terinspirasi dari sang idola, Vishnu Vardhan. Kekagumannya terhadap Vishnu Vardhan semakin menjadi-jadi setelah dewasa, hingga membuat tato di dadanya. Kenakalan Ramachari yang diperankan Yas juga meningkat. Dia sering berkelahi hanya karena masalah sepele. Misalnya menghajar sekelompok preman yang mengganggu pemutaran film Vishnu Vardhan. Karakter Ramachari yang ugal-ugalan membuatnya dibenci oleh ayahnya sendiri, Shankar. Ayah dan anak itu sudah bertahun-tahun tidak pernah bertegur sapa. Kuliah Ramachari juga berantakan, sangat kontras dengan kakaknya, Hari yang menjadi anak kebanggaan orang tua. Di kampus, Ramachari merupakan mahasiswa yang disegani. Tentu saja bukan karena prestasi, tapi karena keberaniannya yang tak tertandingi. Setelah lama tidak masuk kuliah, Ramachari pergi main-main menengok kampusnya. Saat itulah dia melihat seorang gadis cantik bernama Divya, diperankan Radhika Pandit. Keindahan gadis itu membuat Ramachari langsung jatuh cinta. Kebetulan Divya tengah diganggu sekelompok mahasiswa senior. Langsung deh Ramachari memanfaatkan hobi berantemnya. Dia menghajar para preman kampus dengan penuh gaya. Kepahlawanannya dirusak oleh polisi yang datang mengamankan situasi. Ramachari dibawa ke kantor polisi. Dia diinterogasi dan diomeli. Beruntung Divya datang menjadi saksi bahwa yang bersalah bukan Ramachari. Polisi menahan Ramachari sebenarnya karena ada aduan dari ayahnya sendiri. Keduanya memang saling membenci. Saat pulang saja saling membelakangi. Hikmah dari peristiwa perkelahian di kampus menjadi pintu asmara untuk Ramachari dan Divya. Tapi yang tidak disadari, Divya adalah adik kandung Datu, sahabat Ramachari sendiri. Divya memang baru kembali ke Karnataka. Datu yang mengetahui Ramachari sedang jatuh cinta mengoloknya. Datu penasaran dengan gadis yang mampu membuat sahabatnya itu jatuh cinta. Datu tidak ingin cinta mengubah sahabatnya, apalagi seringkali cinta membawa masalah. Cowok akan menjadi budak cewek. Apa yang dikatakan Datu ada benarnya juga. Divya sudah berkali-kali menelpon Ramachari, tapi tidak juga diangkat.
karena sibuk sebagai penggemar Visnupardhan. Merasa kesal, Divya menemui Ramachari dan menghancurkan HP-nya. Malamnya, Ramachari mabuk-mabukan bersama Datu dan temannya Cikapa. Obrolan soal cinta pun keluar. Tanpa mengetahui siapa yang mencintai dan dicintai Ramachari, Datu memberikan dukungan penuh, bahkan menyarankan agar Ramachari segera menembak gadis itu. Tidak peduli siapa yang menentang, saya akan dukung kamu, tegas Datu. Naleinda Premachari. Ramachari kemudian pergi ke kampus dengan penampilan berbeda. Dia menemui Divya untuk langsung melamarnya. Malum saja, ini kali pertama Ramachari jatuh cinta. Dia juga ingin ini menjadi yang terakhir kalinya. Lamaran itu dilakukan tanpa mengetahui nama asli Divya. Ramachari lebih suka memanggilnya Margaret, nama kekasih Visnupardhan dalam sebuah film. Keduanya pun resmi berpacaran. Email phone bartane irate. Ramachari kemudian membawa Divya menemui sahabatnya, Datu. Tentu saja dengan rasa penuh bangga. Datu yang gembira akan diperkenalkan dengan pacar sahabatnya seketika langsung berubah. Karena pacar sahabatnya adalah adik kandungnya sendiri. Plak! Datu menghadiahkan sebuah tamparan keras untuk Ramachari. Datu langsung mengajak adiknya pergi meninggalkan Ramachari seorang diri. Ramachari dan Datu kini tidak saling sapa. Meski mereka masih mabuk di tempat yang sama, tapi tidak lagi seperti biasa. Datu yang mengenal Ramachari sejak lama mengetahui masa depan buruk sahabatnya. Datu tidak ingin adiknya menjadi istri Ramachari. Hal yang disesali, Datu pernah ikut membantu Ramachari bersatu dengan gadis yang dicintai. General lagi ಯಾವ ಕಲರ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಹುಡುಗಿರಿಗೆ ಬೇರೆ ಹುಡುಗಿರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಆರೆಂಜ್ ಇಷ್ಟ. Ramachari mulai menghindari Divya. Dia tidak ingin persahabatannya hancur karena wanita. Tapi Datu masih membatu, tidak seperti dulu. Datu sudah menjadi sahabat saya sebelum kita bertemu. Salah kalau menyakiti hati sahabat, jelas Ramachari kepada Divya. Masalahnya Divya sudah benar-benar mencintai Ramachari. Tidak ada yang salah mencintai saudara sahabat sendiri. Tapi bukan hanya Datu yang tidak setuju. Ibu Divya juga menentang keras. Datu saja dilarang berteman dengan Ramachari yang hidupnya tidak jelas. Divya berusaha meyakinkan ibunya, masalah kepribadian Ramachari yang tidak baik bisa diubah. Divya juga memarahi kakaknya. Ramachari begitu menghormati Datu, bahkan rela akan melepaskan cintanya demi persahabatan. Seharusnya Datu yang mengenal Ramachari bisa bersikap bijak. ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವನ ಅಪ್ರಂಜಿ. Akhirnya Datu tersadar dan mendukung hubungan Ramachari dan Divya. Mereka pun akur seperti sedia kala. ಲವ್ ಪಾಸ್ ಆದವ್ರಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹೇಳ್ಬೋಯ್ತಾನೆ. Divya kemudian pamit ke Goa selama 3 hari untuk menghadiri pernikahan temannya. Keduanya yang sudah menjadi bucin alias budak cinta tidak sanggup LDR. Ramachari pun menyusul. Setelah pernikahan temannya selesai, Divya juga memimpikan acara pernikahan yang istimewa. Dia ingin ada burung merak menyambut pernikahannya, kemudian berjalan di pelangi dan imajinasi indah lainnya. Bukan hanya Ramachari yang bahagia, keluarganya juga tengah merayakan kebahagiaan. Ayah Ramachari akan menikahkan Hari dengan Gita, anak sahabatnya, Venkatesh. Seperti biasa, Hari mengiyakan saja apapun keinginan ayahnya. Hal berbeda dialami Divya. Dia dimarahi orang tuanya karena masih saja berhubungan dengan Ramachari. Divya berkali-kali meminta waktu Ramachari untuk membicarakan masalah tersebut. Tapi Ramachari sibuk dengan teman-temannya. Tentu saja Divya menjadi kesal. Perselisihan semakin tajam ketika Divya meminta bantuan Ramachari mendonorkan darahnya. Darah Ramachari yang seorang perokok dan pemabuk tidak bisa langsung diambil untuk menolong temannya. Divya mulai mengeluhkan kehidupan Ramachari yang selalu keluyuran dan menghabiskan uang untuk rokok dan miras. Sementara tabungan dan rencana masa depannya tidak ada.
Ramacari tidak suka digurui. Dia balik memarahi Divya. Mereka kemudian tidak berbicara selama seminggu. ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಅವಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ರೇಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Ketika hari ulang tahun Divya, Ramacari sudah mempersiapkan kejutan. Divya juga menunggu ada kejutan dari Ramacari. Tepat saat itu, ayah Ramacari jatuh sakit. Hari juga tidak ada di rumah. Ramacari yang selama ini tidak bicara dengan ayahnya menunjukkan tanggung jawab. Dia rela tidak tidur menunggu dan mengurus semua keperluan di rumah sakit. Apa yang dialami Ramacari tidak diketahui Divya. Gadis itu sangat kecewa karena Ramacari tidak ada kabar di hari ulang tahunnya. Setelah ayahnya pulang dari rumah sakit, Ramacari baru teringat Divya. Kini giliran Divya yang menghindar, sehingga Ramacari terpaksa mencegatnya di jalan. Permintaan maaf dan kado Ramacari ditolak Divya. Tanpa mau mengetahui apa yang terjadi, Divya membuat kesimpulan sendiri bahwa Ramacari sudah berubah. Ulang tahunnya dianggap tidak penting. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ನಿಂಗೆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ. Awalnya kamu selalu bersama saya. Dulu saya adalah dunia kamu. Saya salah menilai kamu, ucapnya marah. ಈಗ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಪಕ್ಕ ಆದ್ಮೇಲೆ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್. Ramacari jengkel dengan Divya yang terus mengoceh. Perbedaan pendapat semakin menyulut situasi. Prinsipnya Ramacari memiliki pacar bukan berarti harus meninggalkan keluarga dan teman. ಬೇಕಾದಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಸಾಕಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಅಷ್ಟು ಅಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ. Adu mulut itu dihentikan oleh sebuah tamparan di wajah Divya. Bukan Ramacari yang melakukannya, tapi ibu Divya sendiri. Ibunya marah melihat apa yang terjadi. Divya kemudian dibawa pulang ke rumah. Masalah yang dihadapi Ramacari semakin rumit. Kakaknya, Hari yang menjadi kebanggaan orang tua, ternyata sudah kabur dari rumah. Penyebabnya, Hari ternyata tidak mau menikahi Gita, anak sahabat ayahnya. Itulah yang membuat ayahnya sakit karena malu. Belum lagi masalah Divya yang sangat sedih dengan nasib cintanya. Ramacari sudah berusaha minta maaf saat di kampus, menjelaskan alasannya lupa ulang tahun Divya karena ayahnya masuk rumah sakit. Sayangnya Divya tidak mau mengerti. Dia kembali meminta Ramacari berubah untuk hidup lebih baik. Ramacari juga disarankan kuliah sambil kerja. Sepupu Divya siap memberikan pekerjaan. ಅವನ ಕಂಪನಿಲಿ ನಿನಗೊಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸ್ತಾನೆ. Harga diri Ramacari merasa dilukai. Dia justru marah lagi. Ramacari tidak mau berubah demi menyenangkan orang lain. Beginilah saya akan hidup seperti yang saya inginkan, ujarnya kesal. ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಂಗ್ ಬದುಕಬೇಕು. Pembicaraan yang seharusnya menyelesaikan masalah itu berubah menjadi pertengkaran hebat. Dan kata-kata perpisahan pun keluar. Saya akan pergi, saya tidak akan menunjukkan wajah saya lagi, ucap Divya. Bukannya mempertahankan hubungan, Ramacari justru mempersilahkan jika Divya ingin pergi. Hidupnya sudah bahagia sebelum kehadiran Divya. Tanpa Divya, hidupnya akan tetap baik-baik saja. Melihat Ramacari dan Divya putus, preman kampus mengganggu Divya lagi. Divya dilecehkan. Ramacari tidak terima mantan pacarnya ingin dinodai. Darahnya mendidih. Ramacari menghajar dengan bengis para mahasiswa nakal itu. Ramacari benar-benar murka karena Divya dilecehkan. Kebrutalan Ramacari menyebabkan banyak fasilitas kampus rusak. Hanya saya yang akan mencintai dan menggoda Divya, tegasnya. Il Ramacari. Pihak kampus tidak tahan dengan ulah Ramacari. Ayahnya, Shankar, dipanggil. Rektor kampus memarahi Shankar karena tidak bisa mendidik anaknya. Shankar mengakui jika anaknya memang nakal. Putra saya perokok, pemabuk, malas belajar dan angkuh. Tapi dia tidak pernah melakukan sesuatu yang membuat saya malu. Tidak akan pernah, jawab Shankar. Guys, untuk pertama kalinya Shankar membela Ramacari. Shankar mengakui jika dirinya tidak pernah lagi berbicara dengan Ramacari karena selalu melawan.
Tapi Ramacari berkelahi tentu bukan tanpa alasan. Saya minta maaf atas namanya, tutup Shankar. ಅವನ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. Ayah dan anak itu kemudian pergi. Ramacari sangat terharu dengan ayahnya. Dia tidak lagi membelakangi ayahnya saat dibonceng. Bahkan Ramacari mau memegang pundak ayahnya. Hubungan keduanya kini sudah membaik. Ramacari juga mau bekerja di toko membantu ayahnya. Kondisi berbeda dihadapi Divya yang tidak bisa melupakan kenangan indah bersama Ramacari. Guys, melupakan mantan itu memang tidak mudah. Ada rindu yang akan selalu membuncah. Apalagi ketika Divya membuka hadiah kado ulang tahun dari Ramacari, sebuah lukisan indah Ramacari dan Divya yang sudah menua. Romantis sekali. Sayangnya, HP Ramacari tidak aktif saat dihubungi. Ramacari sendiri semakin akrab dengan ayahnya yang kini sering mabuk. Ayahnya sedang stres dan selalu menghindari telepon dari sahabatnya, Venkatesh, yang mempertanyakan kejelasan pernikahan. Hari yang dibanggakan justru kabur. Jangan sampai Venkatesh tahu jika Hari menolak pernikahan. Akhirnya Ramacari yang turun tangan. Dia tidak tega melihat ayahnya mabuk setiap hari. Ramacari mengajak ayahnya untuk menemui langsung Venkatesh dan berbicara baik-baik. Saat bertemu Venkatesh, Shankar takut berbicara jujur karena sahabatnya itu sakit. Nyawanya bisa terancam akibat serangan jantung jika mendengar kabar tidak baik. Apalagi persiapan pernikahan sudah dilakukan. Ramacari menguatkan hingga Shankar mulai berbicara bahwa Hari bukan anak baik. Hari meninggalkan rumah karena tidak mau menikah, ungkapnya. ಅವನು ನಂಬಿ ಚಾಯ್ಲ ಅಂತ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. Venkatesh langsung seperti orang sekarat mendengar fakta itu. Shankar menjadi panik, lalu spontan saja menyebut jika Ramacari yang akan menikah dengan Gita. ರಾಮಾಚಾರಿ ನನ್ನ ಮಗ ಅಂತ ಗರ್ವದಿಂದ. Ramacari adalah anak yang baik dan bisa dibanggakan. Ramacari kaget mendengar ayahnya, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Venkatesh sendiri sangat senang karena Ramacari yang akan menikahi Gita. Rencana pernikahan Ramacari sampai ke telinga Divya. Betapa syoknya Divya, padahal Divya masih sangat mencintai Ramacari. Gadis itu hanya bisa menangis. Ya, menangis sejadi-jadinya, melepas perih dalam dada. Tidak sanggup ditinggalkan Ramacari, Divya meminum racun. Ramacari menemui Divya di rumah sakit, tapi situasi menjadi semakin pelik. Divya yang sangat mencintai Ramacari sudah berubah menjadi benci. Divya mengusir Ramacari tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Sungguh berat beban Ramacari. Setiba di rumah, dia kembali dikagetkan dengan acara penetapan pernikahannya dengan Gita. Ramacari hanya bisa diam, tidak mungkin menolak pernikahan itu. Ramacari sudah pasrah, tapi Gita selaku calon mempelai wanita mengaku tidak ingin menikah dengan Ramacari. Gita mencintai pria lain, seorang muslim bernama Farhan. Gita tidak mungkin berbicara jujur kepada ayahnya, bisa-bisa ayahnya meninggal. Tolong lakukan sesuatu dan batalkan pernikahan ini, pinta Gita kepada Ramacari. Masalahnya tidak mungkin membatalkan pernikahan. Ramacari tidak tega menghancurkan kebahagiaan keluarga saat ini. Pernikahan harus tetap dilaksanakan. Sementara Divya dijodohkan dengan Akash. Dia mau menikah dengan Akash yang cukup ganteng dan tajir melintir. Divya memilih waktu dan tempat pernikahan persis sama dengan acara pernikahan Ramacari dan Gita. Ramacari bingung dengan kehidupannya. Divya gadis yang sangat istimewa. Ramacari menyadari semua tuntutan Divya untuknya demi kebaikan bersama. Permintaan agar Ramacari berhenti minum demi kesehatannya. Divya meminta Ramacari berubah dan menata hidup juga demi kebaikannya. Divya mengajari saya banyak hal dalam hidup. Tapi Divya tidak mengajari saya hidup tanpanya, ujar Ramacari sedih. Ya Tuhan, so sweet banget, bikin baper deh. Pernikahan Ramacari dengan Gita ditangani wedding organizer pimpinan Mance Goda. Begitu pula dengan pernikahan Divya dengan Akash. Goda menjadi bingung menangani dua pernikahan itu, karena acaranya sama-sama tanggal 18 di Citra Durga.
ಇವ್ರದ್ದು 18ನೇ ತಾರೀಕು, ಅವ್ರದ್ದು 18ನೇ ತಾರೀಕು. Ketika acara berbelanja, saling sindir terus terjadi. Divya sendiri sudah muak dengan Ramachari. Usai berbelanja, Divya memarahi sekelompok preman yang iseng mengambil sari cewek lain. Akibatnya Divya yang kini diganggu. Agar masalah tidak panjang, Akash meminta maaf. Divya tidak suka dengan Akash yang pengecut, padahal para pengganggu yang bersalah. Saat itulah keberanian Ramachari ada manfaatnya. Dia menghajar para preman tidak beretika itu. Ramachari begitu bangga menunjukkan keberaniannya di hadapan keluarga Divya. Apalagi ayah Ramachari juga bangga karena anaknya berkelahi karena alasan yang baik. Ramachari membuat musuhnya seperti butiran debu. Akash yang tidak mengenal Ramachari mengucapkan terima kasih dan mengajak makan malam. Saat itulah Ramachari menjelaskan kepada Divya alasan pernikahannya demi kehormatan keluarga. Tapi Divya sama sekali tidak mau mengerti. Di rumah, Divya justru mabuk. Dia menelpon Ramachari untuk mempermalukannya. Dan tentu saja untuk mengucapkan kata-kata menyayat hati. Selamat tinggal Ramachari, tegasnya. Good night, Ramachari. Hari pernikahan tiba. Ramachari membawa Farhan, pacar Gita. Semua itu dilihat oleh ayah Ramachari. Tapi Shankar tidak marah. Dia menyadari anaknya sudah menanggung beban selama ini. Kini tinggal bagaimana menjelaskan semuanya kepada ayah Gita. Tentu saja Shankar tidak berani berbicara kepada sahabatnya untuk membatalkan pernikahan Ramachari dan Gita. Ramachari yang terpaksa melakukan itu. Dengan sangat hati-hati, Ramachari berbicara. Sedikit saja salah, Venkatesh bisa terkena serangan jantung. Ramachari mengungkapkan semuanya, bahwa Gita mencintai pria muslim bernama Farhan. Uncle, ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಫರಾನನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Kebahagiaan Gita paling utama, Paman. Jangan pikirkan apa kata orang, jelasnya. Untungnya Venkatesh tidak terkena serangan jantung. Dia mau mendengarkan kata-kata Ramachari. Pernikahan Gita dan Farhan juga disetujui. Film belum berakhir, guys. Ramachari belum tentu bisa bersatu dengan Divya, karena Divya tetap ingin menikahi Akash. Kakaknya Datu berusaha menyadarkan Divya agar tidak keras kepala, tapi kepala wanita memang keras. Datu mengingatkan Divya jangan sampai menyesal, apalagi sebenarnya Divya masih mencintai Ramachari. Terbukti sari yang dikenakan saja adalah pemberian Ramachari. Dia setuju menikahi Gita agar ayahnya bahagia. Tapi sekarang dia membuat Gita menikah dengan pacarnya, tutur Datu. Sekali lagi Divya tidak mau peduli. Ibunya juga memaksa Divya menikah dengan Akash. Apalagi pernikahan harus segera dilakukan. Ramachari mengetahui cintanya gagal. Dia kemudian pergi menenangkan diri ke tempat patung idolanya di benteng kota Citradurga. Ayah Ramachari, Shankar, sangat sedih mengetahui anaknya begitu banyak menerima rasa sakit. Ketika Divya berjalan menuju tempat pernikahan, dia terkesima dengan desain lokasi acara. Ada burung merak yang menyambut, lalu berjalan di atas pelangi, dan lain sebagainya. Semua itu adalah konsep pernikahan yang diceritakan Divya kepada Ramachari saat mereka di kota Goa. Divya akan menikah dengan Akash, tapi pikirannya dipenuhi Ramachari. Lalu tiba-tiba langkahnya terhenti. Saya ingin Ramachari. Apa yang saya lakukan selama ini salah, Bu, ucapnya membuat Akash dan semua orang kaget. Tanpa mempedulikan Akash dan keluarga, Divya pergi meninggalkan acara pernikahannya. Dia mencari Ramachari ke benteng kota Citradurga. Keduanya pun berpelukan bahagia. Film berakhir indah. Dadah.